Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Kita jumpa lagi di podcast Escape Plus dan kali ini kita lagi-lagi mendengar berita musibah, berita yang eh, sangat menyedihkan karena terjadinya kecelakaan kereta nubruk taksi dan kemudian ada kereta di belakangnya ditubruk oleh kereta berikutnya yang kejadian di Bekasi Timur. Dan untuk mengupas masalah itu sudah bersama kita Bapak Joko Setiowarno. Beliau adalah dosen senior dari Fakultas Teknik dari Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang dan juga pengamat transportasi. Itu. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam, Prof. Topo. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Ye, undangannya. matur suwun sudah berkenan hadir secara virtual untuk ngobrol-ngobrol membahas masalah tersebut. Pak Joko, ini saya mau langsung to the point kepada persoalan yang memang sangat ini ya, sangat sekarang sedang menjadi pembahasan banyak orang. Kasus yang saya dengar atau dari beberapa sumber itu kan berasal dari ada satu taksi, yang taksi sekarang jadi akhirnya jadi sorotan publik juga ya. Taksi yang katanya menerobos perlintasan lalu tertabrak KRL. Nah, apakah memang masih menjadi problem serius di Indonesia soal perlintasan sebidang antara kereta dengan jalan raya ini sejauh mana Pak Joko ya? Jadi ini kan kecelakaan yang mungkin baru pertama kali di Indonesia atau di dunia juga ya. Dimulai kecelakaan itu di jalan raya. Jadi perlintasan sebidang itu kalau terjadi kecelakaan itu kategori jalan raya. Dari kecelakaan ini muncul akhirnya kecelakaan perkeretaapian. Adanya tabrakan kereta api dari belakang, ya, di mana ada 3 kereta. Pertama kereta yang komuter lain itu menamper taksi, ya, taksi listrik, kendaraan listrik. Kemudian dia berhenti karena dekat stasiun. Yang berikutnya kereta komuter lain juga berhenti, ya. Tetapi dari belakang tiba-tiba ada kereta jarak jauh. Nah, jadi ini dua kejadian, satu rangkaian dengan dua jenis kecelakaan yang berbeda. Nah, perlintasan sebidang ini memang sudah lama didiskusikan dan tidak pernah selesai. Ya, karena ini juga masuk kategori darat. Kalau sekarang dapat saya katakan ini sudah kategorinya keselamatan. Di sini sebenarnya kalau kami lihat ini akar masalahnya adalah kecelakaan di perlintasan sebidang. Nah, kejadian-kecelakaan sebidang ini sebenarnya sudah sekarang ini kondisinya darurat kecelakaan perlintasan sebidang, ya. Bahkan tadi malam juga terjadi di Blitar, ya, truk. Oh, ada kejadian lagi ya? Kejadian tadi Iya. malam sudah ditutup perlintasannya, masih dilewati di terabas istilahnya ya. Nah, kemudian truk ini udah fenomena baru ini. Kalau saya tidak salah data saya tahun ini itu sudah 20 kejadian kecelakaan truk di perlintasan, 20 yang dulunya nggak pernah ada, jarang sekali. Sekarang fenomenanya sopir truk ini kecelakaan di perlintasan juga makin banyak. Makanya kami kemarin membahas itu di Kantor Berita Antara, mengajak para komunitas sopir truk lah agar ini menjadi perhatian serius lah, ya. Dan kecelakaan-kecelakaan dengan temper ini membuat operator PT Kereta Api itu sebenarnya merugi karena lokonya itu rusak. Makanya mereka melakukan penuntutan, ya, itu cerita lain. Nah, kembali kepada persoalan ini memang menjadi perhatian. Kalau kecelakaan kereta api boleh katakan sekarang sudah sangat menurun. Sudah sangat jarang terjadi ya. Sangat terjadi, apalagi setelah Pak Yonan melakukan penataan perkeretaapian. Kebetulan pada saat itu kami juga membantu, ya, kami tahu persis bagaimana caranya melakukan transformasi, dan kita semua menyadari lah bahwa transportasi kereta api masih bisa sampai sekarang, dan kereta api Indonesia itu saya kira sudah setara dengan perkeretaapian di mancanegara, ya kan? Baik. Jadi Ya. kita Dulu jasa Pak Jonan ya, dari masa Pak Jonan ya Pak Joko ya. Betul. Mungkin kalau Bapak pernah sering keluar negeri di Perancis saja lah, kita orang naik kereta itu ada daun pintunya, gate-nya, kan dilompati.
Iya. Di kita nggak Iya. ada, semuanya tertib, bagus. Kayak Iya. ketika sudah bagus, ada MRT, mereka sudah terbiasa tapping. Nah, ini budaya yang cukup bagus lah. Ya, budaya Iya. orang mau antri, mau sabar. Tapi ya kemarin itu mungkin membuat kita terperangah juga adanya kesalahan kereta. Nah, ini mungkin hal-hal lebih detail nanti seperti apa, yang salah dan sebagainya, itu nanti Iya. sedang didalami oleh KNKT. Yang mudah-mudahan Baik. KNKT tidak sampai 1 bulan nanti sudah mengeluarkan rekomendasi. Itu yang kita Baik. harapkan. Baik. Tapi terlepas Baik. dari itu, kita menyoroti mungkin kecelakaannya ini kenapa harus tetap terjadi. Ya, ini yang Iya. sangat Iya. mengkhawatirkan bagi kita semua, terutama daerah Jabodetabek, karena cukup banyak perlintasan sebidang yang ada di Iya. sana. Baik. Baik, Pak Joko, sangat clear ya penjelasan tadi ya. Memang kalau balik lagi ke soal penataan yang dilakukan oleh PTKA ini kan sudah luar biasa lah. Saya nggak ngalamin Pak Joko, dari saya dulu kan Ya. kuliah di UI, mulai Hmm. orang di atas atap penuhnya kayak apa, nggak pakai AC, yang luar biasa Pak Jonan. Sejak masa itu ya Pak Ya. Joko. Nah sekarang balik lagi ke kasus yang ini kan banyak sekali akhirnya apa ya, pembahasan isu-isu yang mungkin tidak langsung terkait. Misalnya, atau terkait tapi begini misalnya Pak Joko. Hmm. Siapa yang harus tanggung jawab untuk membuat misalnya palang ya, palang atau pintu pintu penutup itu ya, Ya. ketika kereta lewat. Itu kalau saya baca di internet kan Pak Komisaris Utama PTKA itu kan tanggung jawab Pemda, bukan tanggung jawab PTKA. Itu gimana Pak Joko duduk masalahnya itu? Begini, jadi pemerintah itu tanggung jawab terhadap prasarana. Perlintasan sebidang itu adalah bagian dari prasarana. Selain trek ya, itu pemerintah. Nah, perlintasan sebidang ini ada melewati berbagai jenis jalan. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ya ada jalan kabupaten maupun kota. Nah, masing-masing ini pemerintah bertanggung jawab, termasuk pemerintah daerah. Ya. Iya. Nah, pemerintah pusat ini jalan nasional yang bertanggung jawab adalah Kementerian PU. Kementerian PU sudah membuat namanya rencana strategis untuk membuat perlintasan yang melewati jalan nasional akan tuntas 2039. Sudah cukup lengkap. Setiap tahun mereka ikuti. Saya selalu ikuti itu kan. Nah, kemudian bagaimana di daerah? Di daerah ini memang diupayakan mereka ikut serta lah. Ya, dari mulai kami juga ikut serta mengajak daerah, Pemda-Pemda yang dulu tidak sadar, sekarang mereka senang sekali. Terutama kami lihat pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta kabupaten kotanya itu sangat proaktif lah, ya. Sehingga banyak, ada satu daerah itu namanya Kabupaten Lamongan, itu luar biasa perlintasannya, ya. Jadi kasihan juga itu, anggarannya habis tuh mengatasi. Banyak, saking banyaknya ya Pak Joko ya? Saking banyaknya, paling banyak itu kabupaten yang dilewati itu adalah di Indonesia itu Kabupaten Lamongan. Tapi mereka serius, ya. Jadi mereka membangun perlintasannya dengan peralatannya, kemudian ikut membayar, ya, menggaji lah penjaganya itu dengan APBD-nya. Jalan Provinsi Jawa Timur juga ikut serta. Nah, PT Kereta Api melakukan penjagaan, ya. Tapi itu dananya dari pemerintah, namanya AIMO, termasuk untuk keselamatan. Nah, diberikan dari PTKA yang menyelenggarakan, tapi anggaran pemerintah, ya. Makanya ada yang juga pakai seragam PT Kereta Api. Nah, itu anggaran dari pemerintah karena kewajiban pemerintah, ya. Nah, perlintasan sebidang ini memang yang cukup menarik, pemerintah menutup sepanjang itu ada di Padang. Di Padang itu terkenal dulunya 2-3 tahun yang lalu perlintasan 1.000 perlintasan, sehingga sering kecelakaan. Nah, oleh pemerintah pusat kalau nggak salah dengan anggaran habis 600 M itu ditutup semua. Hanya titik tertentu saja yang dibuka. Dampaknya sekarang dibuka itu paling ada masjid atau ada koramil, ada polsek itu baru dibuka. Nah, tapi di situ ada memang dibuat jalan inspeksinya,
dan masyarakat juga akhirnya sekarang menikmatinya jarang sekali kecelakaan. Sudah nggak ada beritanya lagi, ya karena tadi besar. Jadi karena berada di tengah kota itu, yang ada di Kota Iya, Padang, betul. gitu ya. Nah, Iya, bagaimana betul. daerah Dan lainnya panjang ini ya, variasi. Pak Joko ya. Panjang sekali itu ya ininya ya apa antara berbatasan antara Betul, rel dengan perkampungan masyarakat itu kan itu sepanjang Padang. kota itu. Iya, betul. Pak Ya, Joko kalau Bapak ke Padang mesti tahu lah itu ya. Nah, itu sudah iya selesai lah. sudah selesai ya. Nah, ini Pak Joko ini juga rame nih viral di media tapi jadi Ya. apa ya aja. Saya mau tanya juga ke Pak Joko ini. Kan begitu terjadi kecelakaan kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan kalau tidak salah membuat komentar yang bikin heboh nih. Ya sudah kalau gitu rel apa gerbong gerbong yang perempuan sekarang di tengah, yang di ujung sama ujung laki. Akhirnya jadi rame jadi. Apa tinjauan Pak Joko soal apa ya soal keramaian itu ya. Eh, Ya, kalau saya melihat sebenarnya memindahkan itu tidak menyelesaikan persoalan ya. Kalau menteri mungkin Tidak mengajak menyelesaikan. memberikan pendampingan apa namanya itu ya, healing lah buat korban ya, itu jauh lebih baik ya. Iya, Karena ini kan iya, iya, iya. kasusnya hanya di peta antara Manggarai sampai dengan Cikampek lah katakan gitu ya. Sementara kalau Iya. dari Manggarai ke Bogor, Manggarai ke Hmm. Rangkas Bitung sampai Merak, Manggarai ke Tangerang itu kereta yang berbeda, cukup perkotaan. Sementara dari Manggarai ke arah timur ini kan bergabung dengan kereta antar kota. Nah, disinilah Oh iya, iya, harusnya betul, ada betul. pemisahan jalur. Iya, 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 Double track lah betul. DDT ya, itu sudah Iya, iya. digagas 10 tahun lebih. Kemudian kami juga ikut tahun-tahun 2003 itu ya. Tapi ini Hmm, kan agak terlambat penyelesaiannya, baru sampai antar stasiun Manggarai sampai Bekasi. Bekasi sampai iya, Cikarang iya. belum. Apalagi Belum. nanti pengen ada Hmm, komuter lain sampai Cikampek atau Kerawang iya, lah iya, gitu iya. ya. Nah, ini harus Iya, dipikirkan double track tadi harus dituntaskan dulu. iya, Nah, saya kira kalau sistem blok yang ada di persinyalan iya, itu nggak mungkin terjadi lah di peta-peta lainnya. iya. Ya, nah, Iya, tapi di betul, sini betul. karena tadi ada peralihan double track dengan double Iya, track. Nah, ini jadi persoalan juga. iya. Seperti halnya mungkin ingat dulu kejadian ada kecelakaan tabrakan juga, tapi korbannya tidak begitu banyak, ada yang meninggal di Bandung. Ya, pernah kan? Oh Itu iya, baru betul, betul. track mau double Yang track dengan ini ya, penerangan. Nah, betul. Yang kereta itu ya, feeder ya, feeder bus ya, ya. ya, bukan Iya. bus. Waktu itu bus Bukan yang, belum beroperasi. oh masih Jadi yang tinggal dulu satu ya. peta, belum dibuat double Hmm, track. Nah, ini kan peralihan. Nah, saya iya, kira iya, ini iya. juga sama peralihan itu yang Iya. jadi persoalan ya. Jadi memang harus tuntas lah. Hmm, Kalau hmm, benar-benar kita pengen memisahkan itu, gitu iya. loh. Betul. Jadi Saya mungkin baru baru ingat tuh Pak Joko kalau ada ya, Ke arah Bogor itu kan hanya kereta itu ya, aja kereta komuter lain. KRL apa Iya, iya komuter lain. Sementara yang ke arah ada. timur Bekasi itu ya memang kereta-kereta ke Solo, Jogja segala macam ya, Betul. Surabaya. Betul. Itu harus terpisahkan lah, ya. Iya. Itu. Jadi sekarang ini masih menyatu ya dengan rel yang sama ya Pak Joko ya. Ya, mulai Bekasi sudah pisah ya. Nah, Dari Bekasi Bekasi ya. Manggarai sudah double track, gitu. Iya, iya. Sudah bisa. Nah, apa yang berikutnya yang saya ingin ini tanyakan juga ke Pak Joko itu mengenai sinyal itu kok bisa apa ya tidak berfungsi itu kenapa itu Pak Joko ya? Nah, ini masih Kasus masih kemarin tuh tanda-tanya katanya sinyal perdalam ya. Ya, kita masih perdalam diteliti nanti. ya Pak? Tapi kalau yang katakanlah yang murni apa untuk KRL nggak masalah itu. Sistemnya blok ya, Hmm, bukan kalau sistem antar stasiun kan kalau stasiun satu sudah lewat baru lewat, ini nggak. Kalau blok itu antar dua stasiun, kalau bloknya sudah berbeda, dia bisa jalan. Makanya frekuensi kereta di Bodetabek cukup tinggi, KRL Jabodetabek itu ya. Sistemnya blok. ya, ya. Contohnya Hmm, dari Gambir sampai dengan Gondang Dia umpamanya. Kalau nunggu dari Gambir ke Gondang Dia baru berangkat lagi terlalu lama. Tapi sistem blok lama. itu, kalau bloknya sudah dilewati, dia sudah bisa berjalan. Maka frekuensinya lebih bisa dipercepat. Nah, cuman ini Ya, ya, persoalannya ya. apa ya?
mislingnya di mana ini? Yang di letak perkotaan dengan antar kota tadi. Nah, saya kira nanti biar Iya. KNKT lah untuk mendalami Berarti itu itu ya. termasuk yang diteliti oleh KNKT ya, Pak Joko ya? Betul. Ya. Ya, ya. Ya memang beritanya kan seliweran ke sana kemari ya Pak. Kalau saya lihat itu misalnya ada, oh itu karena ada seorang pengamat apa yang mengatakan ya kenapa bisa mati sinyalnya karena apa mobil yang ditabrak itu adalah mobil listrik misalnya ya. Nah, itu kayak gitu-gitu mungkin bisa memberikan klarifikasi seperti apa ya Pak Ah, Joko? iya, saya kalau ke Jakarta beberapa kali juga menggunakan taksi Green ya. Memang Green saya ya. lihat fitur-fiturnya itu cukup lengkap dan cukup Hmm, sensitif dia. Kalau ada kendaraan hmm, yang dekat, dia langsung bunyi. iya, iya, Nah, iya, ini iya. juga kalau dia lewat ke mana melewati pelintasan sebidang, mungkin dia juga kalau ada tiba-tiba ada kereta mau lewat. Nah, Iya, sensitivitas iya, itu makin besar ketara. Kalau supirnya mungkin tidak sigap, bisa mematikan mesin juga. Ya, mungkin itu iya, kan iya, mesinnya mati, iya, ya sudah. Kalau yang iya, apa kendaraan listrik ini kalau mesinnya mati nggak bisa didorong. Beda kendaraan iya, biasa kan. Kalau mati iya, kita iya. bisa dorong, itu nggak bisa Bisa didorong. dorong. Mati ya Iya, mati. betul. Kan nggak Iya, mungkin pasang iya, koin di setiap perlintasan. iya, iya. Berarti dengan adanya perubahan apa ya kebiasaan bertransportasi atau perubahan jenis-jenis kendaraan itu juga akhirnya harus mengubah apa persiapan atau preparing kita menghadapi situasi seperti itu ya Pak Joko ya. Misalnya dulunya belum ada mobil listrik, sekarang udah banyak Ya, mobil saya kira listrik. sosialisasi itu penting. Ini Mhm. mestinya para apa ya pemilik, para penjual ini juga memberikan sosialisasi bagi pembelinya. Apa saja yang Iya, boleh dan iya, tidak boleh gitu kan. Tapi ini juga kurang. Tapi iya. kalau minta pada pemerintah, anggaran pemerintah itu nggak ada sekarang ini. Saya juga bingung nanti 4 triliun itu ambil anggaran dari mana gitu kan. Karena Menteri Keuangannya Iya, pusing itu iya, sekarang. Karena anggaran kita kan iya, banyak iya, yang digunakan untuk MBG kan. iya, iya, Kecuali MBG-nya iya, dipotong tinggal iya, 20%. Ini kan nggak boleh diganggu kan. Akhirnya menguras iya, semuanya. Ini juga saya kasihan iya, iya. teman-teman di perhubungan mau memeriksa ke lapangan, uangnya nggak ada. Akhirnya lewat Nggak internet ada. aja dia lewat apa Hmm, ini aja coba dilihat dari Google itu aja mainnya. Dia nggak bisa ke lapangan karena nggak ada iya, iya, anggaran. Sedih juga iya, kalau iya, melihat iya, seperti itu ya. Keselamatan kita iya, ini. iya. Iya, itu akhirnya jadi pembahasan soal itu jadi panjang karena banyak hal yang berkaitan dengan BG itu. Nah, Pak Joko, kalau dalam berbagai kasus kecelakaan seperti ini kan berhimpitan antara human error dengan soal kelemahan sistem atau kelemahan alat ya, Pak Joko. Mungkin bisa memberikan gambaran, Pak Joko ya. Ya kalau saya bilang seperti ini banyak human error-nya ya kemungkinannya. Hmm, Nah, kalau sistem teknisnya, ya saya juga nggak bisa memperdalam lagi karena iya, itu memang nanti biar anak KNKT aja lah, ya lebih iya, lebih iya, mengklarifikasi. Karena sistem-sistem seperti itu ada sensitivitas masing-masing orang, hmm, kemudian sistem yang bekerja seperti apa, ini juga akan iya, didalami lah. Saya kira itu iya, yang bisa saya baik, sampaikan, baik, ini nggak bisa lebih mendalam, baik, jangan mendahului baik. KNKT. Nah, Iya. Itu penelitian KNKT itu berapa lama biasanya kalau kasus-kasus seperti ini, Pak Joko? ya biasanya 1 bulan, tapi ini Hmm, mungkin bisa iya, iya, cepat lah. Karena boleh dikatakan PT Kereta Api itu selalu terbuka. iya, Dan setiap iya, ada usulan-usulan dari KNKT, mereka selalu respon. Itu yang hebatnya itu. iya. Respon Bagus ada ya perbaikan ini cepat sekali dia. Sehingga cepat ya. buat PT apa bukan KNKT juga senang kan kalau orang semua terbuka, dibuka aja udah. Toh hasil Iya, investigasi KNKT itu bukan menjadi delik hukum, nggak boleh. Dia untuk hmm, perbaikan, gitu loh. iya, Nah, iya, itu yang betul, betul, sangat disukai oleh KNKT, PT Kereta Api itu selalu terbuka. Dan terbuka. hal-hal apa saja mereka akan buka diri. Ya mudah-mudahan mungkin 1 minggu ini sudah ada ya, pra Iya, temuan. iya, Nanti saya akan ngomong dengan Pak Suryanto agar lebih cepat lebih baik. hmm, Pra pertemuan ya, sembari nanti akan iya, iya, diperdalam lagi. Gitu. iya, iya. Tapi iya, saya tertarik dengan itu ya, Pak. Respon masyarakat terhadap PT Kereta Api itu saya kira positif ya. Begitu
kereta api ya, belum tahu penyebab macam-macam tapi sudah minta maaf. Kemudian juga ya hal seperti itu kan juga penting juga ya Pak Joko, psikologi publik gitu ya. Ya inilah yang saya lihat suatu perusahaan yang direksinya sudah berganti, tapi semangatnya untuk menjaga itu masih ada. Jarang perusahaan seperti ini. Artinya bangsa ini kalau mau berbuat baik itu bisa loh, bukan tidak bisa. Iya, iya, betul. Nah, jadi bukan bangsa kita nggak bisa, bisa. Bisa. Kita tiru aja. Iya. Mereka sudah berganti nih. Mungkin zaman Pak Yonan seperti apa dulu susahnya merubah itu kan. Itu perlu waktu juga. Tapi setelah bagus mereka senang. Dan masyarakat pun seandainya kecelakaan, apakah mereka takut? Mereka enggak tuh, saya kira apa pelayanannya bagus. Kita tuh kalau masuk ke stasiun seolah kita itu harus jujur. Saya pernah kehilangan kacamata saya, ketinggalan di ruang tunggu. Ketemu juga itu. Padahal ruang tunggu kan. Nah, saya pernah ketinggalan di kereta, ya ketemu juga. Nah itu diumumkan. Ya sehingga masyarakat, oh ya. Bahkan saya lihat beberapa penumpang ketinggalan uangnya di ruang tunggu ratusan juta. Ya ketemu juga. Penumpang nggak mau ngambil. Ya kan? Nah inilah saya kira perlu diberi contoh yang bagus lah, bahwa kita tuh bisa sebenarnya, kalau itu bisa diberikan, bangsa ini bisa berubah dengan kereta yang bagus. Ya mudah-mudahan bisa ada perubahan perilaku masyarakat. Ya. Pak Joko, ini yang terakhir nih, juga ada, kalau tidak salah saya baca di berita itu pemerintah akan membangun flyover atau apa gitu ya. Itu kan juga akhirnya terkait dengan anggaran lagi gitu ya Pak Joko ya. Apa itu kira-kira bisa terrealisir dalam waktu cepat, dan masyarakat apakah betul-betul sudah sangat mengharapkan itu ya? Sebab saya dengar nih ada gosip lain bahwa sudah lama mau dibuat misalnya pintu perlintasan segala macam yang otomatis, tapi katanya Akamsi yang melarang itu atau ya gitu. Silakan, mungkin ada komentar Pak Joko. Ya, saya kira perlintasan yang sudah terdata sudah cukup antri untuk dibuat tidak sebidang underpass ya. Dengan ada anggaran 4 triliun saya kira bisa lebih cepat lah. Rata-rata antara 100 sampai 150 miliar anggarannya. Di luar pembebasan lahan. Ya. Dengan 4 triliun dibuat pintu perlintasan. Karena kan ada perlintasan resmi ya, ada perlintasan resmi itu ada yang terjaga, kan bisa ditingkatkan cukup banyak ya, yang resmi tidak terjaga. Ya mungkin dibuat pintu perlintasan termasuk juga marka dan sebagainya. Ya. Belum lagi nanti untuk mempercepat ini ya desainnya sebenarnya sudah lengkap. Tinggal bangunnya kapan. Oh sudah ya? Ya mudah-mudahan desain untuk itu ada. sudah ya? Anggarannya sudah ada. Jadi tinggal anggarannya kan, karena penghematan kemarin ini banyak anggaran yang dipotong. Makanya kami tahun lalu bilang jangan dipotong untuk penghematan khusus untuk keselamatan. Karena ini sudah kondisinya darurat, tetap dipotong ya ini. Mudah-mudahan menjadi peringatan buat para pemerintah lah. Iya, baik. Makasih sekali Pak Joko, saya kira sangat banyak membantu menjelaskan persoalan ini. Berikut juga sebetulnya rencana-rencana sudah dibuat lama, harusnya karena ini situasinya sudah darurat, banyak sekali kejadian, anggarannya mestinya juga tidak dipotong karena memang itu sangat diperlukan gitu ya. Tapi juga hal-hal lain saya kira Pak Joko sudah memberikan penjelasan. Matur nuwun sekali Pak Joko, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, salam buat keluarga. Nah, sahabat semua, itu obrolan saya dengan Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi dan dosen Fakultas Teknik, beliau dari Teknik Sipil Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari obrolan ini. Sampai jumpa di podcast kita yang akan datang. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.